Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai perencanaan kebijakan SMK 3 di Hard Rock Hotel Bali. Kelompok 4 beranggotakan Erma Rahmawati, Abimanyu Ranggaini, dan saya Angelina Pramesti Madurahmawati. Pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor UB, Prof. Nufil Hanani, Wakil Rektor 1, Prof. Aulianiam, Wakil Rektor 2, Pak Gugus Irianto, Wakil Rektor 3, Prof. Abdul Hakim, Wakil Rektor 4, Dr. Muhammad Sasmio Jati, lalu Dekan VIA, Prof. Bambang Supriyono, kepada Kepala Prodi Pariwisata, Dr. Randes Raden Rustam Hidayat, dosen pengampu mata kuliah K3 kami, Prof. Komariatus Solihah, dan Ibu Sukmawati Nursalama. Next. Nah, berikut ini daftar isi dari PPT yang akan kami jabarkan setelah ini. Yang pertama yaitu tinjauan teoritis. Dari tinjauan teoritis ini kami membahas mengenai pengertian sistem, pengertian manajemen, dan pengertian SMK 3. Yang pertama, menurut Romney dan Steinberg, sistem adalah rangkaian dari 2 atau lebih komponen yang saling berinteraksi dan berhubungan guna untuk mencapai suatu sasaran. Kedua, menurut Erteri, manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu perencanaan, tindakan, pengorganisasian, serta pengendalian dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya yang serupa untuk meraih tujuan. Yang ketiga, pengertian SMK 3 menurut OSAS 18001 tahun 2007. SMK 3 merupakan kependekan dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. SMK 3 merupakan bagian dari sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan K3 dan mengelola risiko. Baik, yang selanjutnya ada pengertian tentang SMK 3. Nah, menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 1996 Pasal 1, SMK 3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan sistem manajemen yang meliputi mulai dari struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan, pencapaian, penerapan, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya itu untuk mengendalikan resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja agar terciptanya lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, dari pengertian-pengertian yang telah disebutkan sebelumnya di tinjauan teoritis, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen K3 ini merupakan suatu manajemen yang mana di dalamnya mengurus tentang keselamatan dan kesehatan kerja untuk menghindari dan mengobati pekerja dari kecelakaan, keracunan, ataupun luka saat di lingkungan kerja. Next. Lalu, tujuan dari SMK 3 ini sendiri, yang pertama ada untuk terciptanya keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja yang melibatkan segala pihak, mulai dari manajemen, dari struktur organisasi yang paling atas hingga yang paling bawah. Yang kedua ada mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja yang traumatis dan penyakit yang mungkin akan diderita pekerja dari kecelakaan kerja yang dialaminya. Nah, untuk selanjutnya ada menciptakan tempat kerja yang aman, lalu meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terakhir adalah patuh terhadap peraturan dan undang-undang. Selanjutnya ada manfaat dari SMK 3. Nah, manfaat ini terdiri dari dua, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Untuk manfaat langsungnya itu yang pertama ada
untuk mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja, lalu menghindari kerugian secara materi dan jiwa akibat kecelakaan kerja. Lalu ada menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif. Dan yang terakhir ada memelihara lingkungan kerja yang sehat. Nah, untuk manfaat tidak langsungnya itu ada menciptakan hubungan yang harmonis bagi karyawan dan perusahaan. Lalu ada perawatan terhadap mesin dan peralatan, lalu meningkatkan image market perusahaan, lalu ada meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan, dan yang terakhir untuk membuat sistem manajemen yang efektif. Selanjutnya, landasan hukum mengenai SMK 3. Yang pertama, Permenaker nomor 5 tahun 1996 membahas tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, dalam peraturan menteri ini terdapat 10 bab, 12 pasal, dan 4 lampiran yang dimana peraturan ini membahas mengenai ketentuan hukum, tinjauan dan sasaran SMK 3, penerapan SMK 3, audit SMK 3, kewenangan direktur, mekanisme pelaksanaan audit, sertifikat K3, pembinaan dan pengawasan, serta pembiayaan dan ketentuan penutup. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Di undang-undang ini terdapat 11 bab dan 18 pasal. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini terdapat 6 bab dan 22 pasal. Membahas mengenai ketentuan umum SMK 3, penilaian SMK 3, pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Yang keempat, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 26 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di sini di peraturan ini terdapat 6 bab dan 6 lampiran yang membahas mengenai ketentuan umum, auditor SMK 3, mekanisme audit SMK 3, penilaian hasil audit SMK 3, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Next. Selanjutnya, kewajiban penerapan SMK 3. Nah, kita tahu bahwa perusahaan yang memiliki pekerja minimal 100 atau perusahaan yang memiliki tingkat bahaya yang tinggi wajib menerapkan SMK 3. Nah, Hard Rock Hotel Bali ini dalam 5 tahun, dari tahun 2013 sampai 2017, itu tercatat memiliki lebih dari 100 pekerja. Sehingga mereka itu wajib menerapkan SMK 3. Nah, terus dari mana kita tahu bahwa hotel itu menerapkan SMK 3? Nah, itu dapat kita lihat dari adanya pembentukan Emergency Response Team, yaitu kelompok yang dibentuk untuk memanajemen SMK 3 di hotel yang terdiri dari beberapa perwakilan anggota di tiap departemen. Dan mereka menerapkan SOP di tiap departemen yang ada di Hard Rock Hotel Bali. Nah, selanjutnya mengenai kebijakan sistem kesehatan dan keselamatan kerja. Prinsip dan konsep dasar kebijakan manajemen SMK 3 di Hard Rock Hotel Bali itu dipegang oleh itu tadi yang emergency response team itu. Nah, ini ada 5 prinsip. Yang pertama, komitmen dan kebijakan. Nah, kelompok ini membuat kebijakan K3 dan berkomitmen dengan SMK 3. Kedua, perencanaan. Kelompok membuat perencanaan, sasaran, dan program yang mendukung K3. Ketiga, implementasi. Kelompok melakukan pengembangan kemampuan dan mendukung segala kebutuhan mekanisme untuk mencapai kebijakan K3. Keempat, pemeriksaan. Kelompok melakukan pemeriksaan, memonitor, dan mengevaluasi kerja. Kelima, review dan peningkatan berkelanjutan. Kelompok melakukan peninjauan dan melakukan peningkatan yang berkelanjutan terhadap SMK 3 dan kesehatan kerja. Yang kemudian ada perencanaan kebijakan, ada implementasi manajemen K3 di Hotel Hard Rock Bali. Yang pertama itu ada perencanaan kebijakan K3 di Hotel Hard Rock Bali. Yang pertama itu ada tinjauan awal kesehatan dan keselamatan kerja, dan
kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja, di mana identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Nah, kemudian itu ada peraturan dan persyaratan lainnya yang mana itu mengacu kepada peraturan yang dikeluarkan pemerintah secara resmi untuk perindustrian perhotelan. Kemudian itu ada tujuan dan sasaran, kemudian juga itu ada indikator kerja. Kemudian itu ada penerapannya di penerapan SMK 3 di Hotel Hard Rock Bali. Yang pertama itu ada dengan jaminan dan kemampuan, yang dimana itu ada pelatihan-pelatihan. Kemudian itu ada pendokumentasian, yang dimana ada kesiagaan tanggap dan darurat ini yang evaluasi dan tinjauan ulang. Jadi kalau evaluasi dan tinjauan ulang itu dilaksanakan dengan yang pertama itu ada inspeksi dan pengujian yang dilakukan oleh setiap manajer manajer engineering, kemudian ada audit SMK 3 dan ada tinjauan manajemen. Nah, kemudian ini ada daftar pustaka dari beberapa referensi yang kami gunakan. Baik, terima kasih untuk teman-teman atas perhatiannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami persilahkan. Izin bertanya kepada teman-teman kelompok penyaji. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hari ini sudah presentasi. Lalu pertanyaan saya ialah, bagaimana SMK 3 yang dilakukan ketika ada kecelakaan kerja di Hard Rock Hotel Bali? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Saya izin bertanya, saya berasal dari kelompok 3. Sebelumnya terima kasih atas kelompok penyaji atas presentasinya. Yang ingin saya tanyakan adalah apa saja standar operasional yang harus diterapkan oleh Food and Beverage Department dan Housekeeping Department. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Elda Novita. Jadi kecelakaan kerja yang pernah terjadi di Hotel Hard Rock Bali itu ada seorang pada saat itu ada sebuah acara di hotel. Nah, pada saat itu ada salah satu anggota departemen itu kesetrum kabel. Nah, terus yang pertama dilakukan manajemen K3 yang pertama dilakukan itu adalah identifikasi sumber masalah. Nah, itu terus ditemukan bahwa kecelakaan kerja yang terjadi itu masuk ke kategori accident, yaitu kecelakaan yang dapat berpotensi menghilangkan nyawa seseorang. Nah, dari hal itu akhirnya pengurus hotel itu membuat SOP atau prosedur kerja yang lebih baik di tiap departemen. Saya izin menjawab pertanyaan dari Fajri. Saya akan menyebutkan SOP dari F&B Departemen. Nah, yang pertama itu memakai seragam khusus untuk dapur dan pelayan. Lalu yang kedua itu penampilan dari koki, pelayan, dan lain-lain. Pokoknya anggota dari F&B Departemen itu harus rapi dan bersih. Tidak boleh memakai kuku yang panjang. Jadi tangan itu juga harus bersih. Terus harus mengikat rambut. Tujuannya itu untuk tidak ada rambut yang rontok ke makanan pelanggan. Nah, yang terakhir itu memakai deodoran dan parfum yang baunya tidak menusuk. Kemudian saya akan menambahkan untuk yang SOP dari Housekeeping Department, itu ada yang pertama itu ada memakai seragam rapih dan bersih pada saat bekerja. Kemudian ada pemakaian APD, housekeeping pada saat menggunakan bahan kimia seperti pembersih dan lain-lain pada area hotel dan area kamar. Kemudian itu memakai pelindung seperti jas hujan atau payung saat membersihkan area publik di cuaca yang sedang hujan. Kemudian itu menggunakan parfum atau deodoran, tapi yang baunya itu tidak mencolok, dan kemudian itu menggunakan peralatan housekeeping sesuai dengan prosedurnya. Jadi seperti itu, Saudari Fajri. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau masih kurang paham? Oke, sudah paham. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami.
Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selesai. Makasih teman-teman.